Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali bertemu Probono Spoiler Manusia Sabar Suka Nonton Film. Kali ini kita akan meringkas sebuah film yang berjudul The First King, Death of an Empire. Ayo kita mulai. Kisah diawali memperlihatkan dua orang saudara, Remus dan Romulus. Keduanya sedang mengembalakan domba alias biri-biri, atau bahasa latinnya ovis. Sang kakak Romulus sedang berdoa, dan sang adik Remus santai sedang melihat domba-dombanya. Sesaat kemudian terjadilah banjir bah yang menerpa mereka. Mereka berlari mencoba menyelamatkan diri, tapi kecepatan banjir yang tinggi akhirnya menghempas dan menghanyutkan mereka beserta ternak mereka. Mereka ini kakak beradik yang sungguh berhati mulia, saling menjaga suka maupun duka. Seperti mutiara yang semua sisinya bersinar terang membara. Tidak sampai di situ, dorongan banjir bah yang kuat akhirnya mendorong mereka ke sungai yang airnya sungguh deras. Dalam upaya menyelamatkan diri, kaki Romulus tersangkut tapi Remus menyelamatkannya. Akhirnya mereka terdampar di muara sungai. Tapi di sana telah menunggu kelompok Alba. Mereka mengambil semua harta benda dari dampak bencana, tidak terkecuali Remus dan Romulus. Mereka diikat dan dikurung, dan dibawa ke desa Alba. Bukan desa penari, teman-teman yang budiman. Sesampai di kampung Alba, pada malam harinya kaum Alba mengadakan ritual yang dipimpin oleh Satmi, wanita yang bisa meramal masa depan. Dalam prosesinya, semua tahanan diwajibkan duel. Bagi yang kalah langsung dimasukkan dalam api suci. Jadi api suci ini adalah Tuhannya mereka zaman itu. Kepercayaan terhadap Dewa Api. Mungkin pada zaman ini, memang sifat kepercayaan selalu disertai dengan pengorbanan. Salah satunya apa yang dilakukan suku Alba ini. Pertarungan pun dimulai. Pasukan Alba melepaskan ikatan dua orang tahanan dan mereka pun melakukan duel. Terlihat tahanan yang sedikit kecil sangat bersemangat. Tapi karena dia kecil, maka dia mudah sekali dibanting dan dipukuli sampai mati. Setelah mati dia pun dibakar. Tibalah giliran di mana Remus dan Romulus. Saat duel, Remus meminta kepada kakaknya memukulnya sekeras-kerasnya. Karena dia merencanakan sesuatu. Pada saat Remus terlihat mati, Satmi si kepala ritual mendekatinya. Tapi pada saat itulah Remus menjalankan aksinya. Dia melempar pisau tersembunyi kepada Romulus, dan membunuh para penjaga. Para tahanan lainnya juga terlihat melakukan pemberontakan. Pada saat itulah Romulus tertusuk pisau tapi dia berhasil selamat. Semua kaum Alba berhasil dibunuh kecuali satu orang yang berhasil menyelamatkan diri. Dia pergi dengan menunggang kuda. Mereka pun menawan Satmi salah satu dukun alias orang pintar ini. Paginya Romulus dan Remus dan tahanan lainnya pergi dari lokasi dan mencari pemukiman baru untuk menghindari kelompok Alba. Mereka juga enggan masuk hutan karena di hutan ada kelompok Valienses, yang terkenal kejam dan suka membunuh. Jauh berjalan ternyata rute yang mereka lewati menemui jalan buntu. Di hadapan mereka terbentang sungai yang sangat deras dan tidak bisa dilewati. Saat itulah Remus menyarankan untuk masuk hutan saja. Tahanan lainnya setuju. Karena luka tusukan yang belum sembuh Romulus pun terjatuh. Remus kemudian memotong saudaranya itu. Hutan ini sungguh angker, selain sangat gelap. Juga banyak ditemukan bangkai manusia yang digantung. Airnya juga tidak bisa diminum karena telah diracun. Malahan ada seorang tahanan yang langsung meninggal karena mencoba minum air hutan ini. Remus dan tahanan lainnya meningkatkan kewaspadaan. Mereka saling menjaga. Apalagi saat itu mereka juga menemukan bangkai manusia setengah badan. Dari perut ke kaki telah dipotong. Di malam hari semua tahanan istirahat tidur, saat itulah Remus bermimpi melihat kakaknya terbakar. Saat itu juga dia terjaga, dan melihat tahanan lainnya akan membunuh Romulus. Romulus ingin dibunuh lantaran dianggap terkutuk dan menghambat perjalanan saja. Melihat hal itu Remus segera menyelamatkan kakaknya. Dia bertarung dengan orang itu dan dia pun berhasil. Dia pun menegaskan pada tahanan lainnya, jika ada yang ingin membunuh kakaknya maka akan berhadapan dengannya. Mendengar perkataan Remus semua tahanan menjadi takut. Ternyata Remus ini bukan orang sembarangan. Dia punya gaya bertarung dan cukup tangguh untuk mengalahkan siapapun. Si peramal juga terkesan dengan Remus ini.
Karena perjalanan yang jauh, mereka pun kehausan dan lapar. Saat itulah Romulus merintih kelaparan kepada adiknya. Melihat kondisi itu, Remus meminta Satmi menjaga kakaknya saat dia pergi seperti dia menjaga Satmi selama ini. Malam harinya para tahanan lainnya kembali mencoba membunuh Romulus, mumpung saat itu Remus tidak ada di tempat. Tapi saat itu Satmi memagari mereka dengan api dan mengatakan akan mengutuk siapapun yang akan mendekati mereka. Seorang pria mencoba mendekati mereka saat itu juga dia dikutuk Satmi dan dia pun terjatuh. Scene lain, Remus sedang berburu. Dan dia berhasil menangkap rusa yang sangat besar. Dia kemudian membawa rusa itu ke tempat mereka dan tahanan lainnya terkagum-kagum dengan Remus ini. Dia kemudian memberi jantung rusa kepada kakaknya, agar dia sembuh dan kuat kembali. Karena kehebatannya, Remus menasbihkan dirinya sebagai pemimpin bagi kelompoknya. Dia mengatakan dia telah selamat dari kaum Alba, Tiber dan dari kaum Valienses, dan saat itu dia menyebut dirinya raja, dan dia akan mencari tanah untuk kaumnya. Semua orang tunduk kepada Remus saat itu. Mereka telah diselamatkan oleh Remus dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Remus. Saat itulah Remus telah dianggap sebagai pemimpin mereka. Siapa yang kuat dialah pemimpinnya. Sementara itu kelompok Valienses terlihat sedang berburu dan menelusuri sungai. Saat itulah Remus dan kawan-kawannya merampok mereka. Pertarungan pun tidak terelakkan lagi. Semuanya mengerahkan kemampuannya guna menjadi pemenang. Pertarungan ini seperti tidak seimbang saja. Soalnya pasukan Remus sangat mudah membantai kelompok ini. Mereka terlihat sangat lapar membantai suku yang disebut sangat ganas ini. Remus pun akhirnya menjadi pemenang, kemudian dia dan anak buahnya pergi menuju kampung Valienses. Masyarakat di sana terlihat ketakutan, soalnya mereka datang dengan membawa kepala pemimpin mereka yang sudah dipenggal, ditusuk ke kayu dan dijadikan tongkat. Remus pun di hadapan masyarakat menasbihkan dirinya sebagai kepala suku yang baru. Sebagai kepala desa dia langsung memerintahkan kepada tetua desa untuk membawa kakaknya ke sebuah rumah berdipan dan layak. Saat itu juga Remus minta diramal oleh Satmi. Kata Satmi siapa yang menjadi raja akan ditentukan oleh dua orang. Dan dua orang itu antara Remus dan Romulus. Salah satunya harus ada yang mati. Kata Satmi cahaya akan menerangi satunya saja, yang lainnya akan masuk dalam kegelapan. Dan itu adalah kehendak para dewa. Remus sungguh terkejut mendengar hal itu. Sebab, dia sangat sayang dengan kakaknya. Begitupun kakaknya. Dia terlihat sangat kesal. Pandangan matanya tidak lepas dari Satmi. Ya bisa dikatakan Remus ini mulai galau. Mendengar hal itu dari bilik rumah, Romulus cukup sedih. Dia meminta Remus membunuhnya saja. Tapi Remus tidak percaya apa yang dikatakan oleh Satmi. Bagaimana kalau wanita itu bohong, kata Remus. Karena ramalan itu membuat Remus marah, dan membawa Satmi ke hutan dan mengikatnya di sebuah sebatang pohon. Saat itu tetua desa menahan Remus untuk tidak melakukan hal itu. Tapi Remus yang sedang kalap membunuhnya. Masyarakat desa terlihat sangat sedih. Sesampai di hutan, Satmi menegaskan untuk patuh kepada dewa, jika Remus menantang maka dia akan dihancurkan oleh dewa katanya. Saat itu Satmi minta dibunuh saja daripada ditinggal di hutan. Tapi Remus membiarkannya terikat sambil menunggu dimakan hewan buas. Pulang ke desa, Romulus menanyakan kepada adiknya di mana Satmi. Tapi saat itu Remus mengatakan bahwa dia tidak percaya lagi pada dewa. Dia tidak percaya lagi pada dewa api. Api telah membuat dia menderita katanya. Dia kemudian membakar pondokan penduduk desa dengan api. Inilah dewa kamu yang kejam, kata Remus. Meski saat itu dihalangi Romulus, Remus tetap membakar pondokan masyarakat. Masyarakat terlihat histeris dan menangis. Romulus mencoba menegur adiknya. Tapi sepertinya adiknya ini sedang kalap. Dan saat itu Remus tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya bisa diam saja. Remus yang telah sadar pergi melihat Satmi yang ditinggalnya di hutan sendirian. Tapi sayangnya Satmi telah tercabik-cabik dan luka parah. Dia dimangsa hewan buas. Tapi saat itu dia masih hidup. Meskipun dibuat seperti itu, Satmi masih sempat mengatakan pada Remus bahwa mereka harus melarikan diri dan mencari tanah baru di seberang sungai. Soalnya kelompok Alba telah mendekati mereka. Setelah mengatakan hal itu Satmi pun meninggal. Di pagi harinya, Romulus menanyakan kemana adiknya.
Saat itu salah satu penduduk desa mengatakan bahwa dia Remus telah pergi pagi-pagi sekali. Romulus kemudian mencoba menghidupkan api suci. Tapi dia diajak salah seorang perempuan yang bernama Nenggeis bahwa api suci telah mati. Romulus tidak patah semangat. Akhirnya dia berhasil menghidupkan api suci. Karena berhasil menghidupkan api suci maka Romulus pun diangkat menjadi kepala desa yang baru. Saat itu juga dia meminta kepada Nenggeis untuk menjaga api suci dengan nyawanya sendiri. Romulus ini ternyata seorang kepala desa yang bijaksana. Dia mengatakan bahwa dia akan menyusul Remus yang telah pergi, dan akan bersama-sama melawan kaum Alba. Scene lain Remus dan pasukannya telah sampai di tepi sungai. Dia mengamati sungai ini. Tapi saat itu juga mereka diserang kaum Alba. Panah memanah dan adu kekuatan pedang tidak terelakkan lagi. Sepertinya dalam pertarungan ini keberuntungan tidak berpihak pada Remus. Pasukannya mulai tersudut. Terlihat pasukan Alba membantai pasukan Remus. Saat pasukan Remus akan kalah, datanglah Romulus dan pasukan Valienses membantu. Mereka bertarung sangat hebat saat itu. Semua pasukan Alba terbunuh, malahan yang terakhir terbunuh adalah pria dengan kepala botak. Semua pasukan Remus terbantai. Hanya Remus yang terlihat gagah masih berdiri. Dia kemudian mengajak Romulus untuk bertarung. Remus menganggap bahwa Romulus akan memperebutkan kekuasaannya sebagai raja. Tapi saat itu Romulus mengatakan bahwa dia hanya ingin membantunya saja dan melindungi api suci. Saat pertarungan terjadi Romulus terlihat kewalahan. Remus malahan mengejek Romulus di hadapan anak buahnya. "Lihat raja kamu," kata Remus saat itu. Saat tersudut dan akan dibunuh oleh Remus, Romulus berhasil menghujamkan pedangnya di dada Remus. Remus pun meninggal. Meski terlihat Romulus sangat sedih. Inilah kisah berdirinya Imperium Romawi, dan tanah yang akan Romulus tempati ini dinamai Roma. Dia juga menjadi raja pertama Imperium Romawi kuno. Meski di banyak sumber mengatakan cerita yang berbeda. Meski demikian tidak menghalangi kita mengetahui sejarah film ini. Sekian dan terima kasih dan jangan lupa teman-teman yang budiman untuk like dan subscribe.